Kor. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kosong. Kami dari kelompok tim 3 pemrograman web akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk membuat web yang bertema seputar Jakarta. Di sini untuk anggota kelompoknya ada saya, Francis Dharma Hadi Prayoga, ada Yunian Edwi Risnawa Putra, Arif Rahman Habibi, Ikhwanul Ihsan Rashid, dan Adnan Solana. Di sini saya yang pertama akan mempresentasikan untuk halaman utama atau indeks landing page dari web seputar Jakarta. Di sini kami ada navbarnya sebagai berikut yang akan apabila diklik akan melanjutkan ke web berikutnya. Untuk web berikutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok yang lain. Di sini saya akan menjelaskan untuk di indeks. Di sini saya menggunakan mengupload foto Monas sebagai logo untuk yang utamanya. Berikutnya ada Selamat Datang Jakarta. Seputar Jakarta ini artikel membuka dengan peta. Di sini juga sebagai berikut. Dan untuk perakiran cuacanya, sejarah Jakarta yang mana menggunakan carousel sebagai penghubung antara satu thumbnail dan thumbnail lain untuk sejarah Jakarta, yang apabila diklik akan melanjutkan ke halaman sejarah Jakarta. Berikutnya ini untuk jumlah penduduknya, budaya Jakarta sama dengan sebelumnya. Ini Elang Bondol sebagai pembatas antar kontainer. Ini sejarah Jakarta sama sebelum-sebelumnya. Ini Oto Kota Tua sebagai pembatas. Untuk kuliner pun sama, menggunakan menggunakan karosel. Ini untuk pembatas antara footer, dan ini untuk footernya. Selanjutnya untuk script atau codingannya, di sini kami menggunakan Bootstrap 5,2,1. Di sini menggunakan titel seputar Jakarta. Hrefnya untuk index CSS yang ada di folder CSS. Untuk font awesome sebagai berikut, font stylenya dan jQuery. Selanjutnya untuk navbar sebagai berikut, yang dimana apabila diklik untuk home sejarah budaya wisata rute dan kuliner akan melanjutkan ke website atau ke page halaman yang dituju. Ini untuk Jumbotron, di kelas content header, seputar Jakarta, open web Jakarta, container fleet, berikut seputar Jakarta. Untuk content fleet 2, konten 2, yang ada artikelnya. Lalu untuk peta dan import peta dki.png yang ada di folder page. Ini sama seperti sebelumnya. Ini pun sama. Ini untuk menggunakan untuk perakiran cuacanya tadi menggunakan calls yang ada di Bootstrap selintas Sabtu Minggu. Ini untuk mengimport logo atau icon dari font awesome. Ini untuk suhunya. Ini untuk Bootstrap carousel di mana untuk tadi untuk memisahkan thumbnail satu dengan thumbnail yang lain yang bukan menggunakan card yang diletakkan di carousel menggunakan 3 slide, di mana carousel examples controls ini yang akan digerakkan oleh ini button carousel example controls untuk previous dan nextnya. Kemudian untuk ini container fleet 6 text center yang dimana untuk menggunakan jumlah penduduk menggunakan calls bootstrap. Ini sama untuk import icon font awesome. Ini juga menggunakan carousel dari bootstrap sama seperti sejarah sebelumnya. Perbedaannya hanya ada di sampel control 2, yang mana di control saja ini ada duanya agar button ini tidak button ini jalan fork untuk control 2 untuk previous dan nextnya. Kemudian untuk ini untuk elang bondol, ini untuk carousel sama seperti sebelumnya. Kemudian ini untuk
import gambar kota tua yang mana ada di indeks nanti. Ini untuk Kontainer Fleet 11 Kuliner Jakarta menggunakan karosel sama seperti sejarah dan wisata tadi. Kemudian untuk footer, yang dimana footer menggunakan icon dari font awesome seperti sebelumnya. Kemudian ini untuk footer kiri menggunakan logo footer Jakarta, ini untuk footer tengah, dan ini footer kanannya yang menggunakan untuk email dan button untuk berlangganan. Kemudian untuk fix counternya menggunakan kontainer juga, icon copyright sebagai berikut sebagai copyright dari kelompok kami. Kemudian untuk jQuery-nya, ini menggunakan jQuery sebagai navbar agar navbarnya mengikuti geraknya halaman agar tidak berhenti di atas saja. Nah, untuk indeks CSS, di sini untuk body, menggunakan font family, Garamond, Times Roman, margin 0, padding 0. Ini padding sebagai berikut, indeks, bedanya hanya di justify-nya konten, space between, navbar background-nya putih, logonya float, logo size-nya sebagai berikut, nav menunya menggunakan color black, nav menu 1 inline seperti berikut. Kemudian container fleet-nya sama, blends almond warnanya, height-nya 700 pixel, color-nya hitam untuk container fleet-nya. Container fleet 2 juga sama, peta kami letakkan di kanan sebagai untuk artikel tadi, peta saya sebagai berikut. Container fleet-nya putih, warnanya blends almond, float-nya ini untuk float right, begitu untuk tulisannya untuk Jakarta, fotonya di kiri. Ini untuk gambar yang tadi, gambar perakiran cuaca dengan warnanya berikut dan darken agar lebih gelap. Untuk Converter 5 sama, ini merupakan perulangan yang sebelumnya. Ini untuk Lang Bondol, untuk mengupload foto Lang Bondol dari folder pic. Converter 9 pun sama seperti sebelumnya. Hanya di sini untuk Cars Wrapper display text, yang dimana display text agar thumbnail yang tadi berbentuk horizontal bukannya vertikal. Ini untuk image wrapper mengatur gambar, ini untuk mengatur ukuran untuk carouselnya relatif, posisinya absolut, untuk tombol previous dan next-nya dengan right-nya auto, ini untuk mengatur letak tombolnya. Untuk footer di sini posisinya fix, bottomnya 0. Footer distribusi tadi menggunakan warna blends almond, hasilnya border box untuk width 100%, light font dan padding sebagai berikut. Ini untuk foot seperti berikut ini, displaynya inline block, vertical align-nya top. Untuk footer left-nya sebagai berikut, hampir sama, color-nya putih, footer distribusi footer right, width 30%, marginnya sebagai berikut. Untuk fix footernya sebagai berikut, color-nya coklat, form email, outline style-nya solid, margin left. Ini untuk form button left-nya sebagai berikut, color-nya putih, border-nya non. Dan sampai di sini form button-nya fokus dengan warnanya sebagai berikut. Untuk indeks seperti ini hasilnya yang bisa dilihat dengan indeks dan HTML CSS tadi akan membuat indeks sebagai berikut. Baik, dilanjutkan oleh teman saya untuk sejarah. Oke, baik. Saya share screen dulu sebentar. Oke. Untuk sejarah, dan di sini ada gambar peta Jakarta Tempo dulu, lalu di sini titel, penulis untuk tulisan kecil. Apakah saya sudah ngomong? Sudah. Oke. Oke. Lalu di sini ada artikel. Untuk sidebar-nya ada di sini tentang penulis. Di sini ada picture kecil. Ya, ada deskripsi, sedikit deskripsi. Lalu ada list untuk daftar artikel ya, terkait. Lalu di bawah ada tag artikel.
kita ke scroll ke bawah, lalu ada form untuk mengisi kolom komentar di bawah seperti footer yang sudah dijelaskan oleh Franz. Oke, sekarang kita langsung ke codingannya. Untuk codingannya sendiri, ini nggak beda jauh ya sama yang indeks. Namun di sini ada plot right untuk memuat tentang penulis. Lalu di sini ada tag untuk tag artikel, yakni tag wisata dan tag kota tua. Lalu ini untuk sepertinya ini untuk ini ya, apa namanya? Jumbotronnya, Batavia, tempo dulu, nama gambarnya. Lalu ada judul konten namanya Kota Tua Saksi Bisu Sejarah Ibu Kota. Teks. Hmm. Oh ya, sorry. Ini tuh untuk yang sidebar artikel terkait ya. Nah, baru ini artikel utama. Artikel utama di sini 6 paragraf untuk artikel yang ini. Ya. Kita lanjut ke bawah terus. Nah, sampai di bagian komentar, comment name, email, nama, inputan teks, lalu ini footer seperti yang sudah dijelaskan oleh Franz sebelumnya. Oke, untuk berikutnya kita masuk ke halaman budaya yang akan disampaikan oleh teman saya. Budaya. Ya, saya Ikhwan Lisan Rashid ingin menjelaskan tentang bagian budaya. Ya, di sini saya memakai background ondel-ondel, terus di bawahnya ada judul budaya Jakarta. Di sebelah kirinya ada gambar ondel-ondel, di sampingnya ada tulisan budaya, ada ondel-ondel, terus ada judul boneka raksasa yang berasal dari tanah Betawi. Di sini ada penulis. Nah, di sini ada artikel budaya Jakarta. Di sini ada judulnya, ada artikelnya, di bawahnya ada kolom komen, di kanannya artikel terkait. Ya, untuk selanjutnya ke codingannya. Ya, di sini judulnya, titlenya itu budaya. CSS-nya itu budaya.css, fontnya font awesome, font stylenya seperti berikut, navbarnya seperti berikut, jumbotronnya seperti berikut, kontainernya yang berjudul budaya Jakarta yang tadi, kontainer all-nya, terus di bawahnya ada kontainer satu, ada konten budaya, ada foto ondel-ondel, ada terus ada judul lagi budaya, ondel-ondel, boneka raksasa yang tadi di judul, ada penulis, ada artikel, terus ada sumbernya. Ya, konten kedua dan sampai kelima itu sama isinya. Nah, di sini ada footer. Footernya sama kayak yang tadi teman saya jelaskan. Ada footer kiri, tengah, kanan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang budaya yang CSS-nya. Navbar, navbar, padding topnya sekian, left-nya situ, navbar background, logo, logo size, navigation menu,
navigation menu satu, link navigation satu, hover, colornya seperti berikut. Nah, Jumbotron ada pick ondel-ondel, background size cover, background no repeat, ada judul sebagai berikut, judul, full, cover, konten budaya, picture konten budaya, teks konten budaya, tag 2, judul konten budaya sebagai berikut, creator konten budaya sebagai berikut, teks konten main P sebagai berikut, teks konten main P a hover sebagai berikut, ada footer distributed, ada ada footer right, ada fix footernya, ada fix footer. Di sini saya akan eh, nah, jelasin tentang artikel yang budaya ininya codingannya. Ini sebagai berikut, masih sama, konten ala juga masih sama. Terus ada judul di A3-nya itu artikel lainnya yang tadi, artikel-artikel yang terkait. Terus ada konten keduanya sama, konten ketiga dan seterusnya itu masih sama. Nah, di sini saya artikel utama. Artikel utamanya bisa isi sebagai berikut artikelnya, komentar masih sama seperti yang tadi teman saya jelaskan. Terus ada footer sebagai berikut, ada fix footer sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan yang CSS sebagai CSS-nya. Nah, ada navbar background, ada logo size, navigation menu, Jumbotron, konten main. Nah, di Jumbotron saya upload eh, ondel-ondel.jpg, terus di bawahnya ada konten, ada judul main, judul konten, terus ada profil penulis, ada card name, ada artikel lainnya, terus ada picture, terus ada judul konten A2, teks konten, ada tag artikel, ada komentar, ada komen, ada inputannya, ada komen name, ada tombol kirim, terus ada footer, ada send button, ada footer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, ya perkenalkan saya Yunian Edwi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang navbar wisata ya, bagian wisata. Di sini di navbar wisata ini terdapat jumbotron, di mana jumbotron ini gambar dari kota tua. Di sini ada tulisan Universitas Jakarta menggunakan H1. Di sini ada tombol pesan tiket, di mana dipencet akan memesan tiket. Di sini ada list artikel dan peserta tag-tagnya. Dan sini ada footer. Footer sini berisi logo. Ada logo sosmed, form, dan sini ada copyright. Nah, di sini ada pesan tiket. Pesan tiket ini di sini kita bisa menghitung harga tiket terlebih dahulu dengan memilih destinasi wisata. Misalnya kita pilih Museum Fathahillah, lalu kita pencet 1 dan 2, kita hitung 9.000. Lalu berikutnya di sini ada nama, NIK, alamat tempat wisata, kita pilih keluar, jumlah penduduk dewasa, penduduk anak-anak. Misalnya sudah diisi. Kok ya,
Oh maaf, tadi ada gangguan. Di ini kita tulis, pencet pesan tiket, nanti akan keluar ininya. Kartu tiket ini belum sempurna ini. Kurang lebih seperti ini. Nah, untuk isi artikelnya, di sini juga ada fotonya, lalu judul artikel, isi artikel. Nah, ini tentang penulisnya, yaitu Yun PNZ, itu saya sendiri. Ini foto Amin Richmond. Yo. Di sini ada artikel lainnya, sidebar-nya. Tuh. Jadi ada tag artikel lain, dia ada form komentar, nama komentar, dan tombol kirim untuk mengirim komentar dari artikel tersebut. Untuk codingannya, dari codingan wisata. Di sini wisata saya menggunakan HTML5, di mana saya juga menggunakan Bootstrap. Dan di sini untuk link CSS-nya saya menaruh di file CSS, dan nama file CSS-nya yaitu wisata.css. Di sini saya juga menggunakan form Ewesome dengan versi 470, dan di sini untuk fontnya font Google. Nah, ini untuk navbar. Navbar ini codingannya pertama dibungkus dari Navigation One. Navigation One ini membungkus navbar yang berisi unordered list dari home, sejarah, budaya, wisata, rute, kuliner, di mana CSS Navigation Bar ini displaynya block, overflow-nya hidden, dan posisinya fixed, dan Z index-nya 999. Di sini ada Jumbotron ini yang gambar gede ini. Mana tadi Jumbotron? Ini arahnya dari Velpix ke Batahila dengan background size cover tidak repeat, tidak berulang. Lalu di sini untuk list artikel saya bungkus dengan class content all, lalu dibungkus lagi per artikelnya dengan class content wisata. Konten all-nya margin bottomnya 5 pixel, dengan konten wisatanya juga displaynya fleksibel. Tuh. Lalu sama konten 2 juga sama, 3, 4, 5 juga sama, 6 juga sama. Nah, untuk footernya posisinya fixed dengan bottomnya 0. Background colornya black diamond. Nah, ini baca warnanya black diamond. Dan ini jQuery-nya ini untuk supaya navbarnya ini fixed sifatnya. Lalu lanjut ke artikel wisata. Pindahin. Oke, ini sih. Artikel wisata CSS. Oke. Kita close. Nah, untuk artikel wisata iya, untuk artikel wisata saya menggunakan HTML5. Iya, di sini juga saya membungkus navbar tentang navigation bar. Lalu untuk artikelnya, table. Untuk artikelnya saya membagi dua, yaitu right dan left. Right bar, dan ini leftnya. Pertama, untuk ini saya bisa antara content right, yaitu isi artikelnya. Bukan, list artikel ini, artikel lain ini, dan left-nya lanjut lagi-lagi.
Nah, di sini konten utama artikel sama seperti tadi, bedanya di sini di float right dan float left-nya. Float left-nya ada di float itu tadi, kelas yang tadi. Oke, lanjut ke form daftar. Form daftar ini saya menggunakan HTML dan untuk perhitungannya saya menggunakan JavaScript. Form daftar ini ada harga. Form daftar kok gini sih? Nah, harga langsung saja ya ke JavaScript. Di sini ada form. Ada form. Select option. Nah, di sini ada harga. Harganya ini nyambung ke form, di mana nilai dari JavaScript ini membalikan ke HTML ini. Itu. Dan jika dipencet klik hitung, dia akan masuk ke file JavaScript hitung, di mana dari variabel dewasa ini mengambil ID pengunjung dewasa, lalu sama, dan dihitung, lalu memasukkan ke ID total. ID totalnya ini berada di file HTML ini. Sepertinya mana? Oke, lanjut. Yuk, mempersingkat waktu. Pesan tiket, di sini ada form pesan tiket dan menyambung ke file harga ini. Lanjut ke hasil pesanan. Hasil pesanannya ini dari tadi form pesan tiket kita klik, kita kirim, lalu keluar di sini. Nah, di sini untuk cetak kartunya saya menggunakan window print. Ini library dari JavaScript sendiri untuk mencetak tampilan file HTML di web tersebut. Oke, untuk selanjutnya kita lanjutkan oleh bagian kuliner dulu deh. Oke, bagian kuliner. Yang akan dijelaskan oleh Adnan. Oke, untuk di sini saya ingin menjelaskan bagian kuliner. Ini bisa dilihat untuk webnya di kuliner. Di sini judulnya Kuliner Jakarta. Dan di sini konten-kontennya bisa digeser ke bawah. Nah, ini salah satu konten-kontennya dan saya memilih salah satu kontennya itu kerak telur. Bisa dilihat. Lanjut ke codingannya. Codingan kuliner. Nah, untuk codingan di sini untuk kuliner. Nah, di sini menggunakan navbar. Dan ini untuk memasukkan logonya, yaitu logo yang tadi ditampilkan tentang kuliner malamnya. Geser ke bawah. Nah, di sini untuk judulnya, di sini judulnya Kuliner Jakarta, dan di sini untuk konten yang pertamanya. Nah, untuk di sini memasukkan
artikel kuliner HTML-nya, yaitu yang tadi tulisan-tulisannya. Lalu untuk di sini judulnya kerak telur, dan di sini saya menginput gurih dan legit kerak telur, makanan khas Jakarta. Nah, untuk konten-kontennya sama semua, sampai ada 5. Untuk bagian kontennya sama semua, sampai 6 untuk konten-kontennya. Lalu untuk footernya, seperti yang tadi dijelaskan, seperti HTML yang sebelumnya, sama. Lalu ke bagian CSS kuliner. Nah, untuk di sini untuk kuliner ada navigation menu, logo size, navbar background, lalu ada link navigation, judul, jumbotron. Nah, ini untuk full kontennya, tag, creator content, text content, text content main, footer distribution, ada di footer yang di sebelah kiri, center. Nah, ini di sini untuk memasukkan formnya. Nah, di sini untuk form buttonnya. Itu lagi. Lalu untuk di sini untuk artikel kuliner HTML. Nah, ini untuk yang tadi untuk yang ada di kuliner HTML. Nah, ini untuk isi-isi artikelnya. Di sini untuk ketik. Lalu di sini untuk konten-kontennya, konten artikel. Lalu di sini ada untuk kolom komentar, footer. Apa nih, tinggal artikel kuliner ya? CSS-nya. Nah, ini untuk artikel kuliner CSS-nya. Ada navbar navigation seperti yang tadi. Jumbotan, konten, konten artikel, float, nama, artikel lain-lainnya, picture, judul, teks, komentar. Untuk tombol kirimnya, footer seperti biasa. Footer left, footer center. Sudah. Lalu untuk di sini penjelasan kulinernya nanti dilanjutkan oleh konten root. Konten root dilanjutkan oleh. Oke, langsung aja nih mempersingkat waktu untuk rute. Rute di sini sama seperti tadi saya menggunakan HTML5 dengan direct file-nya rute CSS, rute.css. Di sini ada navigation bar dan ini jumbotron konten. Nah, di konten ini isinya ada list MRT KAI Transjakarta, di mana diklik ini akan drag blank, ini keluar petanya. Tuh. Oke, untuk CSS-nya, untuk membersihkan waktu CSS ini, di sini ada navigation 1. Nah, untuk kontennya di sini, untuk judul ini text align center. Nah, untuk rute ikonnya dengan padding 60 pixel dan margin kanan kirinya itu 25 pixel. Dan jika di hover, dia akan keluarkan box shadow, di mana box shadow ini tertulis di sini
Nah, untuk kenapa bisa begini, padahal Uli kan harusnya ngelis kan ya, ngelis ke bawah. Nah, di sini saya menggunakan display inline dan list type none. Oke, untuk penjelasan rute dan footernya juga sama yang seperti sebelumnya. Oke, seperti ini kurang lebih dari web kami. Jika ada kekurangan, kami minta kritik sarannya. Terima kasih telah menyaksikan presentasi kami. Kami akhiri ya. Selamat malam. Assalamualaikum.